Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Asyafi'i dari Universitas Telkom akan membahas salah satu contoh soal dari mata kuliah Statistika Industri. Berikut merupakan contoh nomor 1. Jika diketahui bahwa tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa berdistribusi normal dengan data sebagai berikut, yang ditanyakan adalah haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Baik, untuk soal ini bisa dipecahkan dengan metode one way ANOVA. Yang pertama, kita harus mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah mencari H1. H1 ini merupakan apa yang ingin kita mau dari soal, yaitu dari soal kita yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga jenis perusahaan. Ini masuk H1. Dan mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu3. Kemudian untuk H0-nya merupakan kebalikan dari H1, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, yaitu berarti terdapat perbedaan keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga jenis perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendeskripsikan terlebih dahulu dari soal, yaitu diketahui N1 jumlah data dari company 1 sebanyak 5, N2 sebanyak 5, dan N3 sebanyak 5. Kemudian K yaitu ada variabel company 1, company 2, dan company 3. Maka K-nya sama dengan 3. Dengan data total yaitu Y total sebanyak 518,2 dengan rumus sum. Itu ada sebanyak 15 data. Setelah itu kita mencari SPB-nya terlebih dahulu, atau sama dengan data company pertama dikalikan dengan 38,3, yaitu data rata-rata dari company 1 dikurangi 34,55, yaitu average atau rata-rata dari keseluruhan data dikuadratkan. Ditambah 5, yaitu data dari company 2 sebanyak 5, dikalikan 38,26, yaitu didapatkan dari data rata-rata dari data company 2 dikurangi 34,5, yaitu rata-rata total kuadratkan, ditambah 5, yaitu sebanyak data company 3 ada 5 buah, dikalikan 27,8 itu data rata-rata company 3, dikurangi data rata-rata total dikuadratkan. Jadi dapatkan SBB yaitu sebanyak 418,14. Kemudian setelah diketahui SSB-nya, kita ingin mencari SST-nya. SST-nya itu didapatkan dengan menguadratkan seluruh data yang kita punya, yaitu ada sebanyak 15 data, dikurangi jumlah data secara total, yaitu Y total, dikuadratkan dibagi jumlah data, yaitu ada sebanyak 15. Untuk rumus Excel-nya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan hasil kuadrat dari masing-masing data. Setelah dikuadratkan, kita totalkan, yaitu sebanyak sebesar 19.827,64. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan SST-nya. SST-nya itu didapatkan dari kuadrat
tiap data dikuadratkan kemudian ditotalkan dikurangi 518,2 kuadrat dibagi 15. 15 itu jumlah datanya ada 15 data. Hasilnya adalah sebesar 1925,557. Setelah dapat SST-nya, kita mencari SSW-nya. SSW-nya itu didapatkan dengan SST dikurang SSB. SST dikurang SSB. Itu hasilnya adalah 1507,417. Setelah dicari SSW-nya, kita mencari MSB-nya. MSB-nya ini sama dengan SSB dibagi K dikurang 1. Didapatkan hasil berupa sebesar 209,07. Kemudian kita mencari MSW-nya. MSW-nya ini rumusnya adalah SSW dibagi N besar, yaitu jumlah seluruh data dikurang K. Maka SSW-nya itu sebesar 1507,417 dibagi 15 dikurang 3. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari F-nya. F-nya ini didapatkan dengan MSB dibagi MSW. Maka didapatkan hasil sebesar 1,6643. Kemudian setelah itu, setelah diketahui F-nya yaitu sebesar 1,66433, kita langsung masuk ke dalam ANOVA table. ANOVA table ini yang pertama di baris between treatment dengan kolom SS itu diisi dengan SSB-nya. Kemudian di bawahnya di error or residual dengan kolom SS kita isi dengan SSW-nya. Kemudian untuk di DF, di kolom DF, dengan baris between treatment, ini diisi dengan V1, dengan rumus K kurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk di bawahnya diisi dengan V2, yaitu dengan rumus K dikali N kurang 1, yaitu 3 dikali 5 kurang 1. Kemudian di MS-nya, di kolom MS dengan baris between treatment ini diisi dengan MSB. Dan bawahnya diisi dengan MSW. Kemudian di kolom F, kita isi dengan besar F-nya itu, yaitu sebesar 1,66433. Ini merupakan F hasil perhitungan. Kemudian kita masuk ke F tabel. Untuk F tabel ini, kita mengetahui bahwa taraf signifikansinya itu sebesar 0,05 atau 5%, dengan V12 dan V2 sama dengan 12. Pertama, kita akan untuk V1 sebesar 2 dan V2 sebesar 12 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, maka didapatkan bahwa F tabel itu sebesar 3,89. Maka didapatkan F tabel sebesar 3,89. Kemudian setelah itu kita masuk ke kriteria ujinya. Kita akan menolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 3,89. Dan kita akan menerima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan 3,89. Karena F-nya adalah sebesar, F hitung yang didapatkan adalah sebesar 1,664, maka disimpulkan bahwa kita akan menerima H0. Karena F hitung kurang dari sama dengan 3,8 sehingga 3,89. Sehingga terdapat perbedaan keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga jenis perusahaan tersebut. Berikut merupakan kesimpulan akhirnya.